Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, tentu saja masih membahas seputar GERD, anxiety, psikosomatis, depresi, fobia, ataupun trauma dan gangguan mental lainnya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman, tahapan-tahapannya. Nah, kalau selama ini kita tahunya itu yang sudah beredar dan sudah paham ya, sudah dipahami oleh sebagian besar teman-teman, itu 3P, ya kan? Nah, kali ini kita justru lebih dari 3P, yaitu 10P. Banyak banget ya. Iya. Jadi 10P ini sebetulnya sih pelengkap, lebih lengkap lagi daripada 3P. Karena bagaimanapun dengan 10P ini insya Allah bisa membantu dengan cepat proses penyembuhan teman-teman yang mengalami GERD sekaligus anxiety. Gitu teman-teman. Karena ketika seseorang mengalami anxiety disorder, kecemasan berlebih atau panik disorder, itu yang perlu dirubah itu bukan hanya 3P, tapi seluruh aspek dari masalah ruh, dari masalah pemikiran, dari masalah makanan, dari masalah perilaku, dan semuanya banyak banget untuk bisa hidup kembali normal di tengah kehidupan yang dijalaninya. Gitu. Mungkin teman-teman nggak sabar nih, apa sih 10P ini? Betul. Jadi sebetulnya gini teman-teman ya. Nah, memang betul selama ini yang kita tahu itu perubahan 3P-nya gitu kan, perubahan pada 3P ya. 3P itu apa? Pola pikir, pola hidup, dan pola makan ya. Nah, tapi kalau bagi nih teman-teman yang memahami video-video kami dari awal gitu kan, nah paham, sebetulnya harusnya tahu video kami dan juga tulisan-tulisan kami gitu, di IG Puspita Mio gitu kan, paham, memahami lah apa sih selain 3P itu yang harus dilakukan gitu kan. Nah, karena sebetulnya sudah ada gitu, bisa dibilang ini 10P ini sebetulnya ringkasan rangkuman ya, betul, dari video-video kami gitu loh. Nah, kami lebih permudah supaya teman-teman itu lebih bisa memahaminya. Iya, betul ya? Sekali. Sebetulnya sih 10P ini sebenarnya kalau teman-teman setia menyaksikan dari awal sampai video-video kita yang terakhir kita upload gitu, itu teman-teman udah mengambil kesimpulan dari semua itu gitu. Dan 10P ini kita jadikan satu video dan mudah-mudahan teman-teman menyimak dengan benar-benar, karena gimana ya, ini sangat penting sekali buat diketahui bagi penderita GERD ataupun anxiety ataupun panic disorder. Dan 10P ini memungkinkan kalau untuk dirinci satu-satu nggak cukup waktunya nih. Maksudnya nggak cukup cuman sekedar 10 menit atau belasan menit, karena harus dirinci. Dan untuk lebih detail lagi mungkin kita membutuhkan waktu berjam-jam untuk memberikan detail setiap poin-poinnya gitu loh. Tapi jangan khawatir, saya akan meringkasnya, garis besarnya. Dan mungkin insya Allah teman-teman bisa menemui kami untuk sharing-sharing, untuk menjelaskan tentang 10P ini untuk lebih memahami lebih detail lagi. Insya Allah kita welcome untuk open sharing. Tapi insya Allah deh ya, mudah-mudahan kita bisa segera insya Allah. Soal nanti infonya mungkin akan kita infokan di IG ya, di IG Puspita Mio atau IG Si Jokuh ya. Insya Allah kita ada rencana untuk open sharing ya, mungkin khususnya buat teman-teman yang berada di wilayah dekat dengan tempat tinggal kami ya, karena kalau jauh-jauh kan kasihan gitu. Karena ini open sharing itu bukan melalui live seperti itu, tapi memang bertatap muka langsung dengan kami. Iya, teman-teman bisa bertamu ke rumah kami, bisa langsung diskusi dengan kami. Dan di open sharing juga terdapat, ya misalkan memang dibutuhkan untuk terapi-terapi ringan, insya Allah kami membantu seperti contoh-contohnya seperti hipnoterapi atau self healing, pijat refleksi juga,
CNP yang benar seperti bagaimana melakukannya dan ya, insya Allah kita motivasinya bisa lah insya Allah. Dan bila perlu ya nanti misalkan diperlukan bisa ditambahkan dengan ruqyah begitu. Iya. Ya, oke. Jadi sekarang kita mulai ya yang 10P ya. Pasti teman-teman nggak sabar dah. Oke, karena 10P itu kita udah dibuat catatannya. Nah, yang pertama dari 10P ini 1P yang pertama untuk teman-teman bisa simak dan boleh juga ditulis agar nggak lupa gitu. Yang pertama adalah pendekatan agama. Jadi pendekatan agama tentu saja teman-teman sudah paham sekali ya bahwa ketika kita mengalami suatu masalah atau gangguan pada tubuh atau apapun itu atau ujian segala macam, tentu saja kita yang paling awal harus kita lakukan adalah lebih mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, pada yang memberikan semua gangguan atau permasalahan dalam hidup ini ya. Tentu saja dengan melalui banyak cara teman-teman ya, memperbaiki ibadahnya sudah jelas ya, lalu dengan bertobat ya, memohon ampun tentu saja, karena pada dasarnya apa yang terjadi pada diri kita itu adalah buah dari kita sendiri seperti itu ya, tentu saja. Jadi ketika teman-teman kita merasakan rasa sakit apapun, bukannya GERD ataupun anxiety, segala macam bentuk penyakit, baik itu penyakit secara badan atau misalkan ditimpa musibah lainnya, itu yang pertama kali adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya iyalah. Yang pertama adalah kita bertobat, kita introspeksi diri, karena bagaimanapun setiap kejadian yang gak enak pada diri kita itu adalah hasil dari tangan kita sendiri. Itu maka yang pertama adalah yang paling mudah untuk dilakukan adalah bertobat. Kemudian memperbaiki hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Memperbaiki hubungannya itu luas sekali dalam aspek pendekatan agama ini, bisa kembali memulai beribadah dengan mempelajarinya lalu mengamalkannya dan semuanya lah. Ini sangat luas, teman-teman bisa minta bimbingannya kepada ustadz ataupun ya teman-teman yang solih gitu. Insya Allah itu akan membantu teman-teman mudah untuk kembali melakukan hubungan baik lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga dengan pendekatan agama ini tentunya kita harus memahami konsep takdir. Dengan pendekatan agama ini kita juga harus memahami konsep takdirnya itu seperti apa gitu loh. Lebih dalam lagi kita harus pahami lagi, bukan cuman udah biasa tahu kan kita di pelajaran kita mempercayai takdir, mempercayai kode. Ya, jadi betul ya itu. Ketika suatu masalah, ketika suatu hal yang tidak enak itu adalah ya kita berada pada konsep takdir itu. Jadi kita harus meyakini lagi seperti wah berarti emang udah takdirnya. Bagaimanapun ketika seseorang itu mengalami GERD atau anxiety, yang pertama kali yang harus diyakini adalah ini sudah Allah takdirkan saya tertimpa mengalami gangguan GERD ataupun anxiety. Dan ketika pada hari itu, jam itu, detik itu saya kumat. Dan itu udah bagian dari takdir, maka kita mengimaninya. Kemudian kita bertobat, kemudian melakukan ibadah-ibadah dengan lebih baik lagi, lebih rajin lagi. Itu konsepnya sangat luas. Mungkin teman-teman nanti bisa browsing atau sharing kepada yang bisa untuk membantu permasalahan tersebut begitu. Ada yang tambahin lagi? Nah, tambahannya ya, udah poinnya seperti itu ya. Yang udah jelas rinciannya. Pendekatan secara agama banyak sekali, dan insya Allah sih teman-teman udah paham semua ya. Kita ya intinya perbaiki ya, seperti itu. Kita kembalikan kepada yang memberikan. Nah, ada permasalahan satu lagi nih. Karena yang akan menyembuhkan pun, yang memberikan kesembuhan pun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita mengalami gangguan pun kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Nah, kadang ada masalah juga nih. Jadi ada seseorang yang merasa hubungannya sudah baik dengan Sang Maha Pencipta, udah baik banget. Tapi kalau masih begitu, ya tetap kembalikan lagi ke konsep agama, karena bagaimanapun di situ ada masalah
sabar, Betul. ada masalah ujian. Ya. Ketika kembali lagi ke pendekatan agama, orang itu akan luas lagi. Oh iya, memahami takdir dan harus sabar, ini adalah ujian. Jadi bukan berarti yang tertimpa musibah atau gangguan GERD ataupun anxiety ini orang yang berdosa saja, enggak. Semua semuanya bisa saja, bisa itu bentuk ujian dan itu bentuk kasih sayang. Yang jelas itu adalah GERD ataupun anxiety adalah bentuk kasih sayang kepada hambanya. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi lebih baik. Begitu. Kita kembali mengingat Allah, gitu kan? Tadinya mungkin ada sempat Iya, hilaf, karena kita manusia itu pasti berbuat hilaf. Siapa sih yang nggak bisa? Maksudnya siapa sih yang nggak lepas dari dosa? Nggak ada yang bisa. Bahkan orang yang paling baik sekalipun dalam satu hari itu banyak sekali yang mungkin tanpa ia sadari. Makanya di dalam Islam itu kadang selalu menganjurkan untuk selalu beristighfar setiap hari minimal 100 kali. Karena kita ini hamba banyak lalainya. Seorang manusia itu banyak lalainya, teman-teman. Makanya jangan selalu menjadi, oh saya orang baik, kenapa Allah memberikan cobaan yang berat? Atau kenapa dosa apa saya ini? Itu sering sekali, saya itu dosa apa sih sampai mereka itu menyalahkan Allah gitu loh. Ini harus kembali lagi, teman-teman, harus pahami, bisa jadi ini adalah ujian, bisa jadi ini adalah kasih sayang, bisa jadi ini adalah teguran untuk kembali, untuk lebih baik lagi. Jadi konsep agama ini sangat nomor satu dah untuk segala macam bentuk musibah atau permasalahan, segala bentuk permasalahan kehidupan ini kita kembalikan lagi ke nomor satu, yaitu kembali ke mengembalikan hubungan baik dengan ilahi. Begitu. Selanjutnya 2P yang kedua. P yang kedua yaitu pemeriksaan. Ya, betul. Yang kedua adalah P2 yaitu pemeriksaan. Kenapa? Karena pertama kali teman-teman mengalami GERD ataupun anxiety, sensasi yang sebelumnya teman-teman belum merasakan gitu loh. Tiba-tiba sakit, aduh dada kiri sakit, tiba-tiba dada panas, perut mual, perut begah, perasaan gak nyaman, keliengan, mata kabur, dan seabrek sensasi lainnya. Maka yang dilakukan yang pertama adalah setelah kita bertobat, setelah melakukan hubungan baik kepada Allah, yang kedua adalah pemeriksaan. Pemeriksaan mengenai GERD anxiety psikosomatis, tentu saja pemeriksaannya itu ke dokter spesialis penyakit dalam, atau yang lebih spesialis lagi KGEH ya, lebih spesialis dari SPPD gitu ya. Nah, nanti di sana kan intinya nanti teman-teman akan konsul, menceritakan ke dokternya gitu kan, apa sih, kenapa sih, apa aja sih yang dirasakan gitu kan, keluhannya apa aja segala macam. Nah, di sana seperti itu. Jadi lebih detail dikonsulkan ke ahlinya, yaitu dokter ahlinya ya, dikonsulkan. Nanti teman-teman tuh konsulkan yang sejelas-jelasnya, yang sedetil-detilnya, yang sepuas-puasnya, hingga mendapatkan jawaban juga yang bisa memenuhi pertanyaan-pertanyaan ya dari teman-teman gitu. Jadi kalau memang sih maksudnya nggak semua dokter mudah ya diajak, maksudnya mudah, maksudnya gini loh, untuk konsul tuh maksudnya bisa leluasa gitu, bisa detail kayak gini, nggak semua seperti itu gitu, memang betul. Nah, syukur-syukur teman-teman ketemunya dokter yang memang bisa konsul panjang lebar kayak gitu, yang enak gitu ya. Jadi kalau memang ketemunya yang dokter banyak gitu, dokter yang diam aja gitu kan, ya udah cuma ngasih tahu ya kamu sakit ini, udah nggak resepin obat, ada yang kayak gitu ya, teman-teman bisa ganti ke dokter lainnya gitu. Kalau karena pada dasarnya yang mengalami gangguan ini tuh butuh untuk menceritakan sebetulnya gitu. Nah, terus nanti biasanya nih setelah pemeriksaan ke-1 mungkin kan udah dikasih tahu teman-teman seperti ini. Nah, nanti akan berlanjut dianjurkan untuk tes ya, tes macam-macam ya, jalankan kalau memang disuruh untuk tes. Tapi kalau menurut dokternya tidak perlu tes ya tidak perlu. Artinya tidak semua yang mengalami gangguan ini harus melakukan serangkaian tes, tidak semua ya. Kalau menurut dokternya tidak perlu, berarti memang teman-teman tidak perlu, karena dianggapnya memang masih biasa-biasa saja, ringan-ringan saja. Tapi kalau teman-teman merasanya itu luar biasa dan segala macam, itu besar kemungkinan itu teman-teman sudah
anxiety ya, jadi udah ada kecemasan berlebihnya. Nah biasanya kalau kembali lagi ke dokter itu akan disarankan atau dirujuk untuk ke psikiater ya, biasanya seperti itu berlanjutnya ke psikiater seperti itu. Nah untuk masalah ini teman-teman bisa melihat video saya yang berjudul 5 metode mengatasi anxiety ya, di sana ada urutan-urutannya ya seperti itu. Karena kalau ke psikiater artinya teman-teman akan diresepkan obat-obat psikiater seperti itu ya. Nah lalu pemeriksaan juga dibutuhkan karena nih teman-temannya, karena banyak yang mengalami gangguan asam lambung ini itu karena juga ada pemicu atau ada gangguan di yang lainnya seperti itu. Jadi gangguan di yang lainnya, di tubuh yang lainnya, dia akhirnya memicu gangguan asam lambung. Contoh nih ya, contoh nih misalnya ada teman-teman yang mengalami mungkin yang ada gangguan kelenjar ya, misalnya itu kista atau miom, itu masuknya kelenjar tuh ya, atau kelenjar apapun itu. Nah itu bisa memicu gangguan asam lambung. Nah atau mungkin bisa juga teman-teman ada yang ternyata ada gangguan pada paru-parunya seperti itu. Nah itu juga memicu gangguan asam lambung teman-teman ya. Jadi pemeriksaan ini sangat dibutuhkan. Nah jadi memang ketika masih misalnya sudah diperiksa, sudah konsultan, sudah konsumsi obat masih jauh seperti itu, nggak ada salahnya teman-teman kembali lagi konsulkan dan minta pemeriksaan lebih lanjut, lebih detail gitu kan. Apakah memang ada gangguan di bagian lainnya seperti itu ya. Jadi tuntas, maksudnya gini loh, karena gangguan asam lambungnya itu muncul karena adanya gangguan di organ tubuh lainnya, gitu. Otomatis gangguan yang jadi pencetusnya itu harus disembuhkan, gitu ya. Nah ada juga memang yang gangguan asam lambungnya ini nongol terus atau mungkin jadi kok lama ya itu ya, seperti lama nggak belum membaik atau kayak gitu, udah belum membaik lah istilah, belum sembuh, belum membaik. Bisa juga karena memang anxiety-nya yang dominan. Jadi dari anxiety-nya itu akhirnya yang menyebabkan si asam lambung ini bergejolak selalu. Gangguan asam lambung ini nongol lagi. Nah itu semua teman-teman yang harus tahu sendiri gitu, di mana nih letak ada permasalahannya nih gitu ya, harus tahu, harus paham sendiri. Makanya teman-teman harus bisa jadi dokter untuk diri sendiri, harus memahami tubuh sendiri gitu ya. Saya sendiri nggak akan tahu masa itu, karena kan yang punya tubuh teman-teman gitu, yang merasakan teman-teman. Jadi harus peka sama tubuh sendiri, harus tahu nih, coba dirasain masalahnya di mana, apakah memang itu karena anxiety-nya gitu kan yang akhirnya memicu gangguan asam lambungnya nongol lagi gitu kan, apakah memang ada gangguan yang lainnya seperti itu. Nah apapun itu yang jadi pencetusnya, kalaupun memang ada gangguan yang lainnya, teman-teman tidak perlu khawatir, harus meyakini sudah jelas dengan Allah menjamin bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi teman-teman tinggal berikhtiar ya dan mencari obatnya tersebut, nah yang cocok, yang berjodoh dengan teman-teman seperti itu ya. Karena saya pribadi pun ada memiliki gangguan yang lainnya selain GERD ini, selain GERD dan anxiety ini, ternyata ada gangguan yang lainnya, dan itu diketahui ketika saya sudah mengalami GERD anxiety. Ternyata gangguan yang lainnya itu ketahuan, dan alhamdulillah gitu kan, justru bersyukur dengan ketahuannya ada gangguan lainnya itu, bersyukur karena berarti ketahuan gitu loh, ketahuan berarti ada masalah di situ gitu. Nanti kan fokus ke situ, fokus untuk mengobatinya gitu. Dan alhamdulillah apapun itu
bisa sembuh dengan izin Allah ya. Tetap semangat dan harus maksimalkan ikhtiarnya, doa dan ikhtiarnya ya. Apalagi mau ditambahin? Tambahin apa ya, udah semua sih. Udah semua dijelasin. Tapi secara garis besar itu pemeriksaan itu sangat penting. Kenapa saya tidak mencukupkan hanya 3P, pola pikir, pola makan, dan pola hidup? Karena pemeriksaan di situ nggak ada. Walaupun kita sudah berusaha untuk pola pikir untuk positif, atau makan udah terjaga, atau pola hidup dengan baik, ternyata ada penyakit yang belum dideteksi, belum diketahui, ini bisa jadi masalah. Walaupun kita udah berpikir positif, ternyata ada penyakit yang memang harus diobati dengan obat-obatan. Gitu. Makanya sangat penting untuk teman-teman untuk memeriksakan dini. Ketika ada penyakit, ketika ada nyeri dada, ketika ada masalah di perut, itu periksakan. Dan kasusnya kan banyak nih, teman-teman yang mengalami nyeri dada, ya periksa dong. Dan itu akan menjadi data pribadi untuk diketahui penyakit kita ini sebenarnya apa. Kok nyeri dada? Ternyata yang didapat bukan masalah jantung, jantungnya normal. Dan ini hampir semuanya penderita anxiety mengalami hal demikian. Makanya itu sangat penting supaya kita nggak menerka-nerka begitu. Jangan menerka-nerka ya teman-teman ya. Ini sangat penting sekali. Jadi makanya kita selalu mensarankan untuk teman-teman yang konsul, gini-gini, kenapa saya nyeri dada, aduh kenapa ini gini-gini. Yang pertama itu kan kita ini sering memberikan periksakan dulu untuk lebih awal. Periksakan dulu baru teman-teman sharing, atau baru teman-teman ya melakukan pengobatan gitu loh. Karena mau minum obat apa sementara penyakitnya aja kita nggak tahu, hanya baru menerka-menerka. Begitu, ini sangat penting untuk teman-teman lakukan, yaitu pemeriksaan. Begitu. Nah, pemeriksaan bisa juga tidak hanya ke dokter, bisa juga teman-teman ke terapis-terapis yang memang sudah bisa dipercaya ya, dan terbukti gitu loh. Tapi jelas, biasanya kalaupun teman-teman mendatangi terapis gitu kan, yang memang terapis yang dipercaya dan sudah terbukti, itu biasanya tetap mereka mengandalkan pemeriksaan dokter, harus melalui serangkaian tes-tes, karena walau gimana pun dibuktikannya itu melalui tes-tes, entah itu tes lab, entah itu USG dan lain-lain seperti itu. Jadi nggak asal cuman diobatin di terapi sudah gitu, nggak. Biasanya kalau yang benar itu melalui serangkaian, disuruh kita pun melakukan serangkaian tes-tes seperti dokter. Ya. Oke, mungkin sepintas untuk pemeriksaan sampai sini ya. Nah selanjutnya yang P yang ketiga, yaitu pengobatan. Iyalah, kalau sudah diperiksa ya harus diobati penyakitnya, gangguannya harus diobati. Dan sebetulnya sih ini juga udah pernah dibahas, dan kita sudah dibahas di masalah pengobatan gitu loh di video-video yang sebelumnya. Cuman intinya sih ya diobati, baik diobati melalui pengobatan dokter atau pengobatan dengan psikiater atau dengan psikolog atau dengan terapi tradisional gitu loh, seperti di urut atau di pijat refleksi, akupuntur dan banyak banget sebetulnya sih, atau self healing gitu loh. Self healing itu semua masuk ke pengobatan. Iya. Self healing semua. Semuanya itu mesti diobati, baik itu meminum herbal ataupun terapi self healing ya. Itu semua masuknya pengobatan, ataupun melalui pengobatan psikiater itu pengobatan, atau melalui pengobatan penyakit dalam KGH. Dan tentunya ketika suatu pemeriksaan sudah diketahui penyakitnya, ya itu dengan pengobatan tersebut teman-teman harus yakini, jangan gonta-ganti ketika dengar selentingan ini teman-teman ganti ini, selentingan ini ganti lagi ini, dan akhirnya ganti herbal. Fokus aja, yakini. Nah, mungkin pengobatan uraiannya sampai segitu aja ya. Jelas. Nah, selanjutnya baru masuk ke yang 3P ini. P yang keempat adalah pola pikir. Ya. Jadi detailnya sih udah ada video khusus saya. Untuk detailnya bisa teman-teman lihat video yang lampau yang mengenai pola pikir. Supaya mempersingkat videonya ya. Jadi pola pikir sudah ada videonya. Yang jelas nih poinnya sih, pola pikir itu ketika sudah melakukan pemeriksaan, ketika sudah melalui pengobatan, nah yang kemudian adalah kita mengandalkan pola pikir.
Pola pikir ini sangat menentukan untuk proses penyembuhan teman-teman. Dan pola pikir ini juga udah kita uraikan di masalah CBT. Di sana ada terapi cara berpikir kita. Ini sangat penting sekali untuk memanage pikiran kita, dari mulai mengelola stres, dari memulai mendahulukan logika kita. Dengan di CBT itu kan nanti Puspita Mio yang akan menjelaskannya gitu untuk lebih jelas masalah CBT-nya. Yang jelas sih pola pikir ini adalah penentu, salah satu proses yang paling diutamakan, karena apa ya namanya, ibarat induknya lah. Karena kalau pikirannya sakit, kalau udah semuanya negatif, ya udah roda perputaran kehidupannya akan melumpuh gitu loh. Ini yang sangat tidak ada penting. Udah. Ya, seperti itu poinnya. Saya tambahkan. Ya, jadi terus intinya pola pikir ini juga semua metode apa sih yang harus dilakukan untuk bisa mindset atau mengubah pola pikir itu juga udah komplit sama di video-video yang lainnya dan juga di tulisan-tulisan kami. Nah, tambahin lagi tentang pola pikir, yaitu saya berikan contohnya aja ya. Seperti pola pikir itu membantah pikiran-pikiran negatif kita dengan hasil pemeriksaan atau dengan logika atau dengan kenyataannya gitu. Karena kan orang yang mengalami anxiety atau panic disorder itu kan selalu mengambil kesimpulan akhir yang salah gitu loh. Kesimpulan akhirnya salah. Ketika nyeri dada kiri, wah dia langsung mengambil kesimpulan, wah saya penyakit jantung. Itu harus dibantah. Harus dibantah dengan data-data yang logis gitu loh. Logika kita itu bermain, jangan terlalu baper, karena orang yang anxiety itu karena baperan, selalu mendahulukan perasaan daripada logika. Udah di bawahnya cewek lah. Cewek kan orangnya baper, selalu bawa perasaan. Ini lebih melankolis gitu loh. Iya, saya dulu gitu. Jadi penderita orang yang harusnya perempuan ya. Iya, perempuan. Laki-laki juga banyak. Iya, banyak sekali yang berotot di luaran juga. Sekarang akhirnya 180 derajat. Jadinya aduh, melankolis jadinya. Yang dulunya rocker, jadinya aduh kemayu, diem aja, jadi pendiam, jadinya preman. Sekarang jadinya aduh. Kadang panci jatuh aja langsung sesek. Iya. Ya. Jadi memang betul ya teman-teman, ya memang ada bangsa banyak lah, udah ada gitu teman-teman yang kita jumpai yang seperti itu gitu ya. Itu tidak mengenal entah itu perempuan entah itu laki-laki, ya udah kalau udah kena anxiety seperti itu gitu. Terus P yang kelima itu perilaku. Jadi nyambung sebetulnya ini dengan teknik CBT yang sudah ada videonya juga. Ya, jadi CBT itu kan Cognitive Behavioral Therapy, terapi perubahan pola pikir dan perilaku. Nah, untuk perubahan pola pikirnya tadi sudah dijelaskan sepintas gitu kan. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi memang harus ada upaya, ada usaha, ada latihannya untuk merubahnya. Seperti itu. Jadi nggak cuman iya saya mau ngubah tapi nggak diam aja, nggak ada usaha, nggak akan nyampe teman-teman. Nah, bagaimana latihannya udah ada kan cara-caranya, dilihat lagi nanti ya video teknik CBT-nya seperti itu. Nah, jadi kita harus dilatih untuk mengedepankan logika, di mana yang mengalami gangguan mental, anxiety, psikosomatis ataupun depresi, fobia trauma, itu karena tidak dapat mengedepankan logika, karena ada kesalahan logika dalam berpikir seperti itu gitu. Nah, itu harus dilatih. Lalu perilaku. Nah, perubahan perilakunya ini perilaku yang seperti apa? Ya perubahan perilaku yang bisa mendukung keberhasilan perubahan pola pikir tadi. Apa aja contohnya ya, seperti relaksasi. Nah, relaksasi ini bisa dengan relaksasi NT atau nafas flow, itu udah ada tulisannya di IG Puspita Mio ya, silahkan dilihat. Lalu selain relaksasi juga misalnya dengan kesehariannya kita itu harus ada berubah perilakunya. Contohnya dengan kita rutinkan olahraga, berjemur, itu mendukung loh teman-teman, mendukung. Ini udah ada tulisan khusus tentang olahraga dan berjemur ya, dilihat. Itu mendukung. Kenapa mendukungnya? Karena memang betul manfaatnya
membentuk pikiran kita itu sangat besar dengan melakukan rutin olahraga dan berjemur ya. Contohnya lagi selain itu misalkan melakukan hobi. Nah, melakukan hobi udah jelas ini mendukung perubahan pola pikir tadi juga. Kenapa? Karena melakukan hobi itu kan membuat teman-teman senang. Gitu kan, namanya juga hobi, gitu kan, pasti kan yang namanya hobi itu bikin kita senang, hormon endorfinnya otomatis tercipta gitu loh. Nah, pola pikir bisa membantu pada pola pikirnya kita menjadi bisa lebih positif gitu. Lalu piknik misalnya seperti itu, rekreasi. Nah, ini juga sama perilaku. Dan yang lain-lainnya misal bersosialisasi. Nah, ini perubahan perilaku juga. Jadi bersosialisasi keluar gitu, ketemu dengan teman-teman, dengan saudara, ya, dengan kerabat gitu. Nanti dengan siapapun. Intinya tidak berdiam diri di rumah. Iya. Nah, itu juga masuknya ke perilaku yang harus dirubah, yang harus dilatih. Apalagi ya perilaku ya. Sebetulnya semua udah ada sih di video-video kami. Tambahannya apa lagi perilaku? Ya itu sih yang tadi udah disebutkan bahwasanya perilaku itu hanya pendukung. Ya bukan hanya sih, memang mendukung untuk bagaimana yaitu pikiran positif itu berhasil gitu loh. Seperti kan tadi udah data kesehatan, data pemeriksaan udah didapat. Kemudian kita tancapkan untuk di pikiran kita untuk membantah pikiran-pikiran negatif itu. Jadi kita bermain logika di situ. Lalu untuk membiasakannya yaitu dengan cara perilaku kita harus dirubah lagi. Contohnya begini ya. Ketika tiba-tiba serangan panik, teman-teman mengalami serangan panik. Nah, yang di benak teman-teman kan udah dapet nih data pemeriksaannya bahwasanya jantung kita ini nggak apa-apa, dan kita juga udah makannya juga terjaga gitu loh. Makannya terjaga, kenapa tetap nyeri gitu loh. Akhirnya kan harus dibantah, berarti nggak apa-apa, ini nggak masalah, bukan jantung, bisa jadi cuma dari asam lambung atau dari gas yang menekan ke atas gitu loh. Akhirnya kita merasakan cemas di jantung, akhirnya kita bantah dengan data yang ada, jantung kita nggak apa-apa. Kemudian melakukan perilakunya itu bisa dilakukan ya palingnya cuma tarik nafas doang, melakukan nafas perut, melakukan ya olah nafas lah intinya, melakukan olah nafas nanti juga hilang atau dengan cara lainnya. Dan untuk membiasakannya kita olahraga, karena kan yang ditakutkan oleh orang yang mengalami gangguan jantung, yang ditakutkan itu kan tentang kesehatan. Maka untuk itu ya jaga kesehatannya dengan melakukan olahraga, jalan kaki, berjemur, atau ya nantinya bisa dilanjut dengan berlari. Nanti akan semakin meyakini dengan perilaku yang sudah dilakukan untuk mendukung pikiran positif ini, itu akan terbiasa dan akhirnya akan dirasakan oleh teman-teman itu keyakinan yang lebih dalam bahwasanya kita ini sehat-sehat saja. Ini sangat penting untuk teman-teman untuk melakukan perilaku kebiasaan dalam harian ini. Bila perlu maksudnya ditulis kegiatan keseharian kita apa, dan di pola pikir juga itu mestinya kita ditulis ya. Iya, itu sebetulnya sudah dijelaskan teman-temannya di teknik CBT, ada 2 video ya. Yang pertama judulnya teknik CBT, yang kedua CBT keseharian. Nah, ini bagaimana caranya menjalankan teknik CBT. Nah, untuk teman-teman ketahui teknik CBT ini teknik yang digunakan oleh para psikolog untuk menerapi pasien-pasien gangguan mental ya, seperti anxiety, depresi dan lain sebagainya. Nah, itu dengan ditulis. Jadi harus menyiapkan satu buku khusus jurnal keseharian CBT seperti itu. Nah, semua apa yang kita rasakan, itu kan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu dicatat di situ. Nah, untuk melengkapinya selain video CBT dan CBT keseharian tadi juga ada di tulisan kami di IG Puspita Mio yang berjudul Self Talk kalau nggak salah ya. Jadi banyak ada beberapa tulisan-tulisan mengenai yang bisa mendukung atau membantu untuk bagaimana caranya teman-teman bisa merubah pola pikir dan perilaku ini ya. Jadi memang dicatat teman-teman ya. Dilihat lagi deh videonya. Jadi ya begitu teman-teman. Jadi untuk pola pikir dan perilaku teman-teman harus kuasain benar-benar dan harus dipraktekkan gitu loh. Karena bagaimanapun pola pikir dan perilaku ini ibarat itu bisa
permanen untuk kesehatan kesembuhan kita dari anxiety itu. Karena banyak sekali teman-teman yang cuman menghindar dari cemas dengan minum obat atau dengan kesehatan yang sementara ngerasa udah enak tapi masih ada keyakinan di dalam diri, wah saya masih punya penyakit jantung nih. Karena banyak sekali kasus tiba-tiba kumat lagi, takut keluar rumah lagi. Kan banyak kita temui dari yang sharing. Saya udah sembuh padahal sih tahun sekian, sekarang tahun ini ngalamin lagi. Ini kan berarti kan penanaman sugesti dalam pikirannya ini belum mantap gitu lah. Maka dilakukan butuh dilakukannya pola pikir sama perilaku untuk lebih menanamkan mengenali diri kita lebih percaya diri gitu. Begitu. Teman-teman ya, kalau teman-teman menerapkan yang teknik CBT itu dengan telaten, dengan disiplin dan betul-betul sungguh-sungguh komitmen, insya Allah teman-teman akan terlepas dari anxiety dengan permanen. Iya, kenapa? Karena namanya anxiety itu kan hanya bayangan yang nggak nyata gitu loh, hanya halusinasi ketakutan yang luar biasa yang digambarkan oleh kita. Itu kan hanya di pikiran kita. Kita setujuin aja dulu itu. Nah, bagaimana untuk bisa lepasnya harus dihancurkan dengan data-data yang kita bantah dengan kenyataannya gitu loh. Kenyataannya itu nggak begini, dengan perilakunya juga jelasnya. Jadi dengan kita meyakini penanaman bahwa kita itu baik-baik saja, logika kita meyakini juga, terus kenyataannya juga memang tidak seperti apa yang kita takutkan di pikiran kita, ya perasaan takut itu akan hilang. Walaupun nanti kedepannya ada nyeri-nyeri sedikit, misalkan kumat kambuh, ini paling asam lambung biasa jadinya. Maksudnya bukan jadi, aduh saya benar-benar penyakit jantung, akhirnya menarik diri lagi. Beda kasusnya. Karena fase orang yang sudah mengalami sehat, udah mengalami penanaman positif itu ketika mulai dia berangsur sembuh, dia kadang ya bukan pasti, kadang ada merasakan misalkan kembung tiba-tiba nyelekit di dada kiri gitu. Itu kalau orang yang sudah penanaman dirinya kuat, mantep, ya udah ini dari asam lambung mungkin lagi naik aja. Tidak akan panik attack, tidak akan ada serangan anxiety, tidak. Tidak akan kembali anxiety-nya, tidak teman-teman. Pertama dilihat dari pengalaman, kemarin juga kumat-kumatan serangan panik yang begitu hebat juga nggak mati-mati. Bisa normal lagi. Itu kan menjadikan suatu fakta yang nyata gitu loh. Oh ini kenyataannya bukti kemarin nggak apa-apa, dengan data-data yang kita hasil pemeriksaan juga nggak apa-apa. Tinggal lakukan perilakunya dengan tarik nafas dalam, keluarkan perlahan, lakukan itu juga, itu bisa membantu untuk mempermanenkan keyakinan kita, mempermanenkan kesehatan kita benar-benar lepas dari serangan anxiety atau teror dari anxiety itu sendiri, begitu. Itu semua tuh ditulis tuh di jurnal keseharian CBT-nya teman-teman ya. Pahami lagi. Nah, selanjutnya adalah yang P ke-6 yaitu pola makan. Ya. Nah, sebagaimana kita sudah buatkan videonya, jadi pola makan teman-teman bisa lihat lagi juga di masalah pola makan Puspita Miao. Di sana sudah dijelaskan juga dan bagaimana ya semestinya bagi penderita GERD ataupun anxiety untuk mengatur pola makannya. Karena kan tidak sedikit gitu loh, banyak kasus juga di pola makan yang akhirnya berdampak ke sisi yang lainnya gitu loh. Akhirnya udah sakit ditambah kurang nutrisi, akhirnya pola makannya terlalu sangat takut, ketat gitu. Mantang, ketat, takut segala macam makanan. Tubuh yang memang dibutuhkan nutrisinya berkurang lagi. Akhirnya makin lama akhirnya. Nah, pola makan juga ini sangat penting buat teman-teman karena bagaimanapun makanan itu kan sumber energi kita. Jadi dibutuhkannya untuk pola makan ini. Jadi jangan sampai terkurang dari nutrisi dan juga jangan sampai berlebihan, dan perlu makanan-makanan yang mungkin mesti dihindari untuk proses penyembuhan dari dari fisiknya. Karena makanan ini berpengaruh juga, bisa mempengaruhi yaitu proses regenerasi sel dalam tubuh itu untuk memperbaikinya, begitu. Iya, jadi silahkan kembali lagi teman-teman lihat video pola makan, sudah ada, gitu ya. Ya intinya jadikanlah makanan itu sebagai
obat. Iya. Ya, kalau bisa tidak bukan menjadikan obat sebagai makanan, ya, jangan dibalik. Karena apapun makanan itu ya obat. Gitu. Kenapa dibilang makanan itu obat? Udah jelas ya tadi dijelaskan. Ketika tubuh kita melakukan, jadi tubuh kita itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, mampu memperbaiki sendiri, mampu meregenerasi sendiri sel-sel tubuhnya. Nah, untuk terjadinya itu semua itu dibutuhkan nutrisi yang komplit, yang lengkap, yang cukup. Nah, nutrisi didapat dari mana? Dari makanan. Nah, itulah makanya jadikanlah makanan sebagai obat. Ya, sudah jelas. Dilihat lagi ya videonya. Iya. Lalu P yang ketujuh, pola hidup. Sama, pola hidup juga sudah ada videonya. Silahkan teman-teman dilihat lagi. Disediakan buku khusus, catat yang penting-pentingnya. Jadi nggak ada alasan lupa. Ketika bilang misalnya aku mata saya lupa nih, tinggal buka. Jadi ketika misalnya memang lupa atau apa, buka lagi kamusnya, buka bukunya, gitu ya. Nggak perlu lagi nonton videonya, nggak apa-apa. Gitu. Ya kalau memang nggak bosan nonton videonya ya tonton lagi aja berulang-ulang sampai puluhan kali, gitu ya. Jadi pola hidup di sana di video dijelaskan bagaimana kita dari bangun tidur sampai pas tidur kembali, gitu. Ya. Yang terutama di sini juga pola hidup ini ada kami lengkapi di tulisan di IG Puspita Mio dengan judul pantangan sesungguhnya. Ya, jadi itu masuk ke pola hidup yang memang harus diperhatikan oleh teman-teman. Pantangan sesungguhnya ya melengkapi. Silahkan ya dilihat ya. Iya, pola hidup juga kan ya aktivitas kehidupan seharian gitu loh. Jadi harus diatur dengan ya memang harus baik gitu loh. Seperti aktivitas hidup habis makan itu seperti apa? Jangan minum berlebihan atau jangan langsung tiduran, atau misalkan aktivitas pola hidup yang baik saat tidur itu bagaimana, seperti jangan bergadang. Mengurangi begadang ini termasuk pola hidup gitu loh. Untuk merubah pola hidup baik itu ya begitu. Jadi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu harus baik, dari makanan, dari aktivitas semuanya lah. Jadi diubah ya kebiasaannya yang selama ini kebiasaannya berantakan. Iya. Diubah, diperbaiki. Ya kalaupun mungkin awalnya sulit, pelan-pelan sedikit-sedikit kalau ada kemauan, ada niat sungguh-sungguh, insya Allah itu bisa berubah ya. Ada soalnya ya, ada bukannya 1-2 gitu teman-teman yang biasa begadang dan itu dia merasakan kesulitan untuk merubahnya tuh. Ya, tapi kita support. Nah, pola hidup juga di dalamnya masuk ke kebiasaan membersihkan diri gitu loh. Iya. Itu sangat penting gitu loh, kebersihan diri untuk membangun pikiran kita gitu loh. Karena kalau kitanya kotor, kitanya bau, kitanya semrawut, itu pikiran kita juga mempengaruhi gitu loh. Ikutan ruwet. Jadi makanya teman-teman kan bisa ngecek ya? Tuh. Di jalanan itu kan orang yang maksudnya yang akalnya kurang, maaf nih, yang kurang akalnya kadang mereka nggak mandi gitu loh. Ya. Stresnya pun ya banyak gitu loh. Akibat dari stresnya nggak mau mandi. Makanya salah satu yang pernah saya share di Shijoku juga, mandi sangat bermanfaat untuk membantu refresh pikiran kita. Sangat membantu. Media air ini benar-benar luar biasa teman-teman. Luar biasa, sangat membantu pikiran kita. Jadi belajar kembali untuk misalkan yang takut mandi, dikit-dikit mulai mandi. Ada videonya bisa dilihat. Lihat yang takut mandi, lihat videonya, ada video takut mandi. Iya. Komplit. P yang ke-8. Nah, masuk ke P yang ke-8 adalah pengalihan fokus. Ketika poin-poin sebelumnya itu dilakukan, maka yang ke-8 ini adalah pengalihan fokus. Ya, sangat penting sekali ketika teman-teman sudah melakukan cara berpikir atau pola makan, pola hidup, tinggal pengalihan fokus. Kita fokuskan dari pikiran kita yang mungkin ada perasaan takut, udah mikir positif tapi kadang muncul lagi ada perasaan takut atau gimana-gimana gitu loh, ada cemas. Pikiran negatif. Itu harus dilakukan pengalihan fokus. Pengalihan fokus itu banyak teman-teman. Bisa
dengan sesuatu yang perasaan, sifatnya perasaan gitu loh. Bisa masalah percintaan dengan pasangan, bisa saling mensupport saling satu sama lain, atau melakukan hobi juga yang tadi sudah disebutkan, itu termasuk pengalihan fokus. Lakukan hobi, lakukan bekerja dengan senang hati, gembira dengan perasaan yang tidak berat. Ini termasuk pengalihan fokus. Ketika teman-teman itu sudah dialihkan perhatiannya dari yang ketakutan itu, teman-teman itu akan enjoy, akan menikmati kehidupan itu dan bahkan lupa dengan penyakitnya. Karena banyak ya kita temui ya, alhamdulillah teman-teman kita yang sudah membaik, mereka mengabarkan, alhamdulillah setelah saya melakukan aktivitas ini, jualan ini atau kerjain ini, mereka itu gembira, berangsur anxiety-nya hilang. Ini sangat membantu sekali untuk teman-teman. Ketika poin-poin sebelumnya itu dilakukan, itu lakukan pengalihan isu. Bukan pengalihan isu. Iya, tapi isu di dalam pikiran kan negatif tuh. Isunya itu harus dialihkan dengan hal yang menyenangkan. Isu negatifnya dialihkan. Bisa nonton film, nonton yang gembira, tertawa, hal-hal yang lucu. Itu kan pengalihan isu tuh. Udah, ini juga sebenarnya sudah dibahas video kita seperti tertawa itu salah satu obat anxiety. Itu salah satu pengalihan isu, teman-teman. Sebenarnya sudah semua sih tinggal menikmati mendapatkan mengambil faidah dari video-video sebelumnya, dan mudah-mudahan video ini juga memberikan faidah lebih besar, bisa dirangkum untuk teman-teman dan ya dipahami dan dilakukan di action gitu loh. Action. Jadi nggak cuman dilihat, ditonton, dilihat, nggak dilakukan. Tiduran lagi, rebahan lagi, udah. Gitu. Oh udah ada notifikasi. Lagi. Oh iya saya komen hadir. Udah rebahan lagi. Ya nggak nyampe teman-teman gitu. ya. Makanya jangan jadi kaum rebahan teman-teman. Ya. Yang ke-9, pembiasaan hidup normal. Nah, ketika semua dari angka 1 sampai 8 tadi sudah dilakukan, yang selanjutnya adalah pembiasaan hidup normal, yaitu beradaptasi. Kita ini mulai beradaptasi sebagai manusia yang normal gitu loh. Yang keluar rumah, berbaur, bersosialisasi, bertemu dengan ya siapa aja, pokoknya hidup normal aja, melakukan aktivitas kehidupan normal. Jadi saya mengerti sekali gitu loh untuk teman-teman yang masih mengalami anxiety yang begitu berat gitu levelnya gitu loh. Itu kan melumpuhkan banget kehidupannya gitu loh. Makanya tolong saya harap teman-teman itu memperhatikan poin-poin yang tadi saya sebutkan untuk kebaikan, untuk merubah yang saat ini apa yang membuat teman-teman itu terasa sangat berat menjalani kehidupan ini, sehingga ya sudah tidak bisa melakukan hidup normal lagi gitu loh. Jadi poin-poin yang tadi saya harapkan untuk teman-teman itu benar-benar melakukan secara maksimal, karena bagaimanapun hanya kita sendiri gitu loh, hanya kita sendiri yang bisa merubah. Atau Allah kan begitu, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya. Jadi memang harus diri kita sendiri. Dan tentunya minta kepada Allah, ya Allah, ya minta berdoa gitu agar tidak lemah, agar tidak dibiarkan sendirian untuk menghilangkannya, maksudnya dibantu dengan Allah gitu loh. Jangan sampai Allah memberikan petunjuknya, memberikan jalan, teman-teman harus gimana gitu, harus seperti apa, diberikan semangatnya. Ada doa-doa khusus tersebut gitu loh, nanti ada di pembahasan lainnya untuk doa-doa penyembuhan, insya Allah penyembuhan anxiety atau gerak open anxiety secara Islami, karena di sana banyak sekali doa-doanya gitu loh. Seperti ya doa, maksudnya jangan sampai kita itu dibiarkan walaupun sekejap mata gitu loh. Karena kita ini tidak mampu melakukan kesendirian, mengalami begini nih. Saya juga dulu sempat pesimis ya. Makanya saya hanya mampu berdoa saja lah. Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman lihat, alhamdulillah sudah berangsur-angsur normal. Alhamdulillah sudah bisa. Sudah normal. Alhamdulillah. Tambahan ya, jadi pembiasaan hidup normal ini juga sudah kami lengkapi dengan tulisannya ya, teman-teman bisa lihat tulisan di IG Puspita Mio dengan judul pengalaman si Joko menemukan titik balik. Nah itu di situ merupakan pembiasaan hidup normal, di situ diceritakan ya. Jadi alhamdulillah teman-temannya kami tuh selain video kami melengkapinya dengan tulisan. Jadi bagi yang mungkin kesulitan untuk melihat YouTube ya dari YouTube, silahkan lihat tulisannya di IG ya.
Nah, lalu yang P ke-10 ya. Iya, dan ini juga yang terakhir gitu loh. Ini yang terakhir. P ke-10 itu yaitu pasrah. Atau pasrah atau Bisa diartikan juga penerimaan. bisa penerimaan atau berserah diri. Kalau semuanya ini poin-poin dari 1 sampai 9 udah dilakukan, ya udah tinggal lakukan pasrah, tinggal melakukan berserah diri semuanya. Kita bertawakal semuanya. Tawakal, menerima Menerima yang semua terjadi, kenyataan yang kita alami saat yang ini. ada yang terjadi pada diri kita, pada tubuh kita, diterima dengan lapang dada. Iya. Ya, penerimaan dengan lapang dada, dilatih. Insya Allah semakin dilatih, penerimaannya tersebut bisa membawa teman-teman menjadi ke arah berserah diri. Kalau teman-teman sudah bisa berserah diri, insya Allah itu teman-teman akan ridho, katanya ya, ridho dengan semua ketetapan yang Allah berikan, ridho dengan apapun semua yang terjadi, apapun yang dirasakan oleh teman-teman, segala keluhan yang begitu sakitnya, yang 1001 macam sensasi itu bisa menerimanya dengan lapang dada. Ya, jadi kalau ingin menyembuhkan penyakit, maka teman-teman harus menerimanya terlebih dahulu. Nah, maksudnya menerimanya ya ini, penerimaannya dengan lapang dada, ya, bisa membawa ke arah berserah diri. Iya. Dan ikhlas juga bisa ridho. masuk di dalamnya itu masa bodoh gitu. Masa bodoh amat. Ya, nah, Dan ini bisa saja diloncat gitu loh. Bisa dijadikan poin ke nomor 2 ketika mengalami sesuatu yang gak nyaman, ya udah pasrah aja dah. Dengan sendirinya kadang udah hilang gitu loh gangguannya. Aduh, saya serangan panik nih, gimana. Akhirnya dia langsung loncat ke angka 10. Udah pasrah dah, kayak gimana juga. Saya siap sekarang juga. Sekarang berangkat gitu loh. Ya, jadi untuk pasrah juga mencakupi dengan bodoh amat, karena memang untuk gangguan-gangguan yang 1001 macam ini kita dibutuhkan untuk bodoh amat ketika pemeriksaan dokter sudah jelas, gitu kan, itu semua hanyalah anxiety psikosomatis, maka disitulah dibutuhkan sikap bodoh amat. Bodoh amat ini juga sudah ada videonya di video si Joku, ya, dengan judul apa, Cara Sultan ya. Judulnya videonya bukan bodoh amat, tapi apa sih, Cara Sultan ya, mengatasi anxiety. Nah, itu tentang bodoh amat. Dan kami lengkapi juga tulisan bodoh amat ini ada di IG Puspita Mio, tulisannya bodoh amat ya, bisa dilihat teman-teman ya. Nah, udah 10 semua itu tuh ya, 10P itu udah semua kami sebutkan. Nah, sekarang bagaimana ketika semua sudah dilakukan dari nomor 1, 2, 3, 4 sampai 10 semua udah dilakukan, tapi ternyata ya masih begitu-begitu aja gitu kan, masih, maksudnya belum terlihat perubahan yang signifikan seperti itu. Ya, apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, kembali lagi ke nomor 1 lagi, lakukan lagi. Atau periksa lagi yang mana nih poin mana yang nomor 1, kembali lagi ke nomor 1, pendekatan secara agama, kembalikan lagi. Lalu ke nomor 2-nya kembalikan lagi, pemeriksaan lagi gitu kan. Mungkin ada yang belum kedeteksi atau apa gitu kan, seperti itu. Bisa lakukan lagi ke nomor 1 seperti itu teman-teman ya. Tapi insya Allah kalau memang teman-teman ya sudah betul-betul maksimal ikhtiarnya dari P ke 1 sampai P ke 10 ini, insya Allah tuh sudah ada merasakan perubahan ya, walaupun memang perubahannya itu bertahap tentu saja ya, nggak langsung kayak makan ya, sekarang makan langsung kenyang. Nggak kayak gitu teman-teman ya, proses, semuanya butuh proses dan butuh waktu, maka dibutuhkan di situ sabar ya. Ya, intinya sih alhamdulillah kita sudah menjelaskan P1 sampai P10, dan mudah-mudahan teman ini bisa mengambil manfaatnya dari 10P ini, dan kita berharap juga kalau teman-teman sudah bisa mendapatkan manfaatnya agar tidak pelit ya untuk membagikan ulang tips 10P ini ke teman-teman lain, atau share video kita ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Karena ya gitu,
mungkin saja ada yang sembuh dengan 3P. Iya, emang sembuh 3P, cuman sebenarnya dari 3P itu sebetulnya sih ada hal yang lain yang dia sendiri dilakukan. Seperti yaitu membiasakan hidup normal, cuman gak dimasukin. Cuman makanya kita merinci yang 10P ini untuk lebih detail. Karena bagaimanapun anxiety atau panic disorder, orang yang mengalami gangguan kejiwaan berupa yaitu anxiety dan panic disorder ini butuh sekali aspek-aspek yang harus diperbaiki, bukan hanya pola pikir, pola makan atau pola hidup, tapi semuanya dari pembiasaan masuk ke lingkungan sosial, dari pembiasaan semuanya lah, dari ruhnya, dari jiwanya, dari badannya, semuanya. Ini sangat banyak sekali maksudnya yang harus dirubah gitu loh, sehingga kita menyimpulkan menjadi 10P yang mungkin akan lebih dari 10P kalau mau dicari-cari lagi. Cuman kita ini garis besarnya itu 10P ini untuk mengobati seluruh, insya Allah membantu untuk membantu apa namanya juga udah berdasarkan pengalaman kami ya teman-teman, berdasarkan pengalaman kami. Makanya di video-video pun sebetulnya sudah ada, cuman ini kami merangkumnya bagi yang masih kebingungan gitu, harus gimana sih gitu loh, yang masih kebingungan seperti itu ya. Insya Allah semoga bisa diambil manfaatnya, bisa dimengerti oleh teman-teman semua yang melihat ya dan menonton ya. Kalau memang ada yang kurang jelas ya silahkan bisa ditanyakan ya. Iya ya, oke ya. Mungkin udah tepat 1 jam nih ya. 1 jam ini udah hampir 1 jam ya, jadi videonya panjang iya. Dan ya. Emang ini kita berusaha untuk memadatkannya gitu loh, memadatkannya, dan insya Allah ini di dalamnya itu teman-teman bisa diambil manfaatkan dan semoga mencerahkan, dan semoga teman-teman bisa tidur dengan nyenyak setelah mengetahui 10 tips ini. Tapi besoknya harus dilakukan, harus dipraktekkan apa-apa yang dari tips dari kita, insya Allah. Jangan udah lupa gitu aja, sakit lagi, ngeluh lagi dengan keluhan yang serupa itu lagi. Ini saya kenapa gini, saya kenapa Kak, sama nggak ngerasain begini, sama nggak ngerasain begini. Aduh, tipsnya udah kita berikan, udah tinggal lakuin, fokus dengan ikhtiarnya. Udah fokusin aja, jangan kebanyakan nanya ini sama nggak, ini sama nggak. Ada yang nggak jelas dari video kami ya silakan tanyakan gitu. Tapi kalau cuma nanya ini saya kenapa ya begini, kenapa ya saya ngerasain begini, kenapa ya saya, itu sebetulnya udah jelas di video itu udah jelas gitu ya. Jadi itu manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya gitu ya. Action teman-temannya, action ya. Gitu kan. Iya, insya Allah dengan 10 ini teman-teman insya Allah bisa sehat lagi. Kita juga kan ingin selalu memberikan motivasi untuk teman-teman, makanya ya doakan kami untuk selalu sehat agar terus bisa memotivasi teman-teman. Memotivasi, bisa mensupport teman-teman. Karena kami hanya bisa mensupport, hanya bisa mensupport, mendukung, memotivasi, usaha, doa, usaha semuanya itu berada pada teman-teman semua ya. Tentunya teman-teman kangen kan dengan makanan-makanan yang gorengan atau susu es susu begini enak banget ya, makan cabai. Teman-teman akan bisa leluasa makan apapun juga tanpa takut, tanpa ada masalah, tanpa ada gangguan. Insya Allah seperti kami ya, alhamdulillah. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kita akan rilis video-video berikutnya. Untuk itu jangan lupa untuk tetap bisa mengikuti video terbaru dari kita dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, jangan skip iklannya. Skip nggak apa-apa, kalau mengganggu skip aja. Dan jangan lupa ya, mudah-mudahan saya doakan teman-teman bisa kembali hidup normal, hidup sehat lagi, menjalani hari-hari tanpa terbayangnya anxiety lagi, sampai melupakan apa sih anxiety, apa sih sebenarnya nih teman-teman. Saya tuh udah melarang Puspita Mio sebelum membuat konten-konten YouTube, udah kita fokus aja di kehidupan. Cuman melihat makin banyaknya orang yang mengalami gangguan GERD ataupun anxiety, akhirnya ya udahlah kita berikan sharing, berbagi, karena bagaimanapun mereka butuh informasi
dari orang yang berpengalaman mengalami GERD ataupun anxiety gitu loh, tidak supaya dengan mudah nggak mencari cara-cara lagi gitu loh, maksudnya nggak mencari eksperimen dengan apa-apa tipsnya gimana-gimana, kita dengan mudah memudahkan mereka dan mudah-mudahan itu bisa membantu mereka semua dengan cepat tentunya. Kalau kita misalkan udah sakit, misalkan saya dulu pernah sakit GERD ataupun anxiety dari mulai 2012 sampai 2015 gitu loh. Mudah-mudahan teman-teman dengan video-video kita, dengan tulisan-tulisan kita itu bisa membantu cepat. Ya, Jangan karena kalau lama-lama. kami dulu belum ada video, Iya. saya tidak ada berdasarkan video-video seperti ini, teman-teman, nggak ada. Ya, semua memang betul-betul sendiri mencari tahu ya, dan betul-betul ya alhamdulillah, maksudnya melalui dari petunjuk-petunjuk Allah tentu saja ya. Oh deh, itu aja deh. Terima kasih. Karena saya nggak sabar nih lihat tahu, tahu sama cabe. Ya udah. Yuk mari. Makasih banyak. Terima kasih sudah menonton video kami. Ya, kami doakan yaitu tadi insya Allah teman-teman kembali hidup normal kembali. Amin. Sehat tanpa gangguan apapun, pokoknya lepas dari gangguan GERD anxiety psikosomatis. Amin ya rabbal alamin. Doakan kami juga ya teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak digigit. Itu makasih. Oh, keras. Enggak. Ya, aku yang dalamnya aja. Itu cabenya aja.